Tanda-tanda balik. Ketika seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan telah balik, maka ia sudah berkewajiban melaksanakan semua hukum syariat, baik berupa perintah maupun larangan. Di antara tanda-tanda balik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan darah haid bagi wanita yang berumur minimal 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari kurang sedikit. Yang kedua, mengeluarkan mani atau sperma, ini baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur minimal 9 tahun Hijriah. Yang ketiga adalah sudah berumur 15 tahun Hijriah jika sebelumnya tidak mengalami kedua tanda di atas. Dasar-dasar tentang haid. Dasar atau dalil haid ini didasarkan pada Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurun fa idza tadhharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah Muhammad, haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ayat ini disebut oleh beberapa ulama sebagai dalil mansus mengenai haid. Pasalnya, dalam ayat tersebut terdapat kata al-mahid yang dimaknai oleh sebagian ulama sebagai haid. Meski demikian, ada juga ulama yang menafsiri kata tersebut sebagai waktu haid. Dan ada juga yang menafsirkan kata al-mahid sebagai organ genital perempuan atau alat kelamin. Karena al-mahid dimaknai sebagai tempat keluarnya darah perempuan. Dalam ayat ini juga menyebutkan haid sebagai adzan untuk memberikan penjelasan mengenai histologi maupun hukum-hukum syariat yang berkaitan. Jika ditelusuri, kata adzan merupakan bentuk masdar atau verbal noun yang artinya kata kerja tanpa makna waktu atau masa dari kata adhiya. Kata tersebut secara etimologi memiliki makna suatu hal yang dibenci, hal yang tidak disukai atau hal yang menyakitkan. Penggunaan kata adzan untuk menjelaskan tentang haid sebenarnya memberikan beberapa faidah. Salah satunya adalah memberikan peringatan bahwa kata adzan berpotensi menyebabkan kemunculan beberapa larangan syariat. Dan dengan demikian, kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima perintah larangan tersebut. Selanjutnya, penggunaan kata adzan yang mutlak tanpa ada batasan yang spesifik juga mengindikasikan bahwa haid tidak hanya memberikan efek bagi perempuan, namun juga bagi laki-laki. Bagi laki-laki, haid memberikan akibat berupa larangan untuk berhubungan badan dengan perempuan yang sedang mengalami haid. Secara medis, melakukan hubungan badan dengan perempuan yang sedang mengalami haid memang berpotensi membahayakan kesehatan, baik kesehatan laki-laki maupun perempuan. Beberapa penyakit yang mungkin muncul akibat berhubungan badan saat haid adalah terinfeksi bakteri di dalam rahim, endometriosis atau penebalan dinding rahim, dan risiko infeksi mikroba terhadap uretra atau tempat keluarnya sperma. Di sisi lain, larangan berhubungan badan sebenarnya juga merupakan bentuk kasih sayang dari Allah bagi kaum perempuan. Dengan larangan tersebut, Allah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut, yakni mentaati suami untuk berhubungan badan pada saat kondisi fisik
atau psikis mereka dalam keadaan kurang baik. Bagi perempuan, haid memberikan efek berupa rasa yang tidak nyaman, baik secara fisik maupun psikis. Gejala-gejala tersebut saat ini lebih dikenal dengan PMS atau premenstrual syndrome. Secara umum, PMS ditandai dengan munculnya rasa cemas, konsentrasi yang menurun, emosional yang labil sehingga mudah marah atau sedih, kemudian performa kinerja yang menurun, mudah lelah dan tidak bertenaga. Bahkan dalam beberapa kasus bisa mengakibatkan anemia. Nah, sebagai implikasi dari rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh perempuan, Allah memberikan keringanan berupa kewenangan untuk meninggalkan ibadah sholat dan juga puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haidi, hadza syai'un katabahu Allahu banati Adam, muttafaqun alaih, yang artinya ini atau haid merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembahasan perdana kita tentang haid. Semoga Allah meridhoi dalam setiap kita menjalankan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.